Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya, yang mana seseorang yang ketika dia meninggal dalam keadaan tauhid, maka dia akan beruntung. Ikhwatul iman azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang patut yang kita syukuri adalah nikmat sehat, nikmat diberikan keamanan, nikmat juga nikmat untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana sudah banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tentang keutamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Kita harus bersyukur. Nikmat Allah sangat banyak. Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kalian akan tidak bisa menghitungnya. Dan tak lupa juga, kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, yang mana mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Rumah sakit dibombardir, pengungsian digenosida, masjid-masjid dihancurkan oleh laknatullah al-Yahud, anak-anak dibunuh. Banyak dari anak-anak juga yang masih hidup di bawah reruntuhan yang orang-orang belum sempat menggapainya. Dia hidup di bawah runtuhan, belum sempat diambil, belum bisa diambil, karena mengangkat runtuhan itu berat, perlu alat berat. Sedangkan saudara-saudara kita di sana sangat terbatas. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan listrik, mereka serba kekurangan. Yang mana di sana juga terdapat masjid kita, masjid kaum muslimin, yaitu masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Maka kita sebagai seorang muslim, kita tidak bisa membantunya kecuali dengan doa dan harta kita. Kita jangan tinggal diam, kita harus bersumbangsi dengan mereka, kita harus menolong mereka. Minimal lewat doa-doa kita di sepertiga malam, doa-doa kita tatkala kita sujud kepada Allah Azza wa Jal, doa-doa kita di waktu-waktu mustajab, kita doakan mereka, kita libatkan mereka dalam doa-doa kita. Mereka sangat sulit, tidak punya tempat tinggal. Wallahul musta'an. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan mempelajari tentang kitab Tazkiyatus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim, buah karya dari Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ikhwatul iman, qala al-musannif rahimahullah, wa qad dhahara bima dzakarnahu anna al-istighala bil 'ilmi Allah afdalu min nawafil al-ibadat al-badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin
wa du'ain. Kemarin pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat, hadis-hadis serta riwayat-riwayat baik yang asli maupun yang palsu tentang keutamaan di dalam menuntut ilmu. Seperti hadis yang sahih yang mengatakan innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama, seorang alim itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran, nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dinar, uang, dinar, emas. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dolar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan real, rupiah, tidak. Para nabi tidak mewariskan apartemen, mobil, pesawat, tanah, enggak. Wa innama warathul ilma, akan tetapi nabi itu, para nabi mewariskan yang namanya ilmu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana ilmu itu lebih mulia, sangat mulia. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu Allah muliakan. Antum bayangkan bagaimana ketika antum menuntut ilmu, hatta namlah, sampai semut yang berada di sarangnya itu mendoakan kepada para penuntut ilmu syar'i. Bukankah ini kabar gembira? Bukankah ini yang membuat dan memacu kita untuk menuntut ilmu? Lantas apa yang membuat kita malas untuk menuntut ilmu syar'i jika para malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu? Apa yang membuat kita malas dalam menuntut ilmu syar'i ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Sama enggak seorang dokter yang dia mau bedah jantung, yang mana dia sudah kuliah spesialis, dengan dokter abal-abal, sama apa tidak? Sama enggak? Tidak. Satunya bisa mati itu. Sama tidak orang yang bisa baca Quran dengan tartil, dengan bagus, dengan tajwid, dan orang yang tidak bisa baca Quran? Tidak sama. Ilmu itu peta, maps menuju surga. Itu beberapa kali kami ulangi. Ilmu itu peta menuju surga. Kalau seandainya kita tidak ada peta, bingung. Uang kita aja ke Makassar itu, atau misalnya dari Makassar ke Maros ada tol. Kalau kita tidak tahu ilmunya, itu bisa masuk Makassar lagi, muter lagi. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Yang begitu banyak kita lewati rintangan-rintangan. Ada fitnah syubhat. Dulu jadi para masyayikh di Saudi, orang-orang Saudi itu tidak pernah, di Arab Saudi itu tidak pernah percaya bahwa ateis. Tahu antum ateis enggak? Tahu apa itu ateis? Kenapa? Tidak mempercayai agama, tidak percaya Tuhan. Ini katanya mustahil di Saudi itu masuk ateis. Kenapa? Karena kurikulumnya, kalau kita memeriksa kurikulumnya dari kelas 1 SD, itu sudah mempelajari tauhid. Kelas 2 SD, 3, 4 sampai 6 SD itu mempelajari tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. SMP diperluas lagi ilmu tauhidnya. SMA diperluas lagi ilmu tauhidnya. Aqidah wasitiyah, tadmuriyah dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata masuk juga ateis melalui yang namanya internet. Dia masuk merusak anak-anak muda, anak-anak muda yang ada di Saudi. Ini sebagian kecil saja, sedikit jumlahnya. Di Indonesia ternyata juga banyak ateis. Ada juga orang-orang liberal, ada juga syubhat liberal, yang mana liberal mengatakan bahwa salat itu tidaklah wajib. Boleh nikah,
beda agama apapun agamanya, walaupun bukan dari ahli kitab. Dan kita tidak bisa melawan, dan kita tidak bisa membentengi diri kita dan keluarga kita kalau kita tidak punya ilmu. Makanya menuntut ilmu itu sangat mulia. Ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Khatama hadzal bab bi taqriri ma alayhi jumhur ahli al-ilmi min anna al-istighala bil ilmi wa talabihi afdal min sa'ir an-nawafil al-ibadat al-badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'a. Bab ini ditutup tentang bahwa sibuk dengan ilmu itu lebih utama min sa'iri, dari semua nawafil ibadat, ibadah sunnah yang berkaitan dengan badan. Min salatin, dari salat sunnah maksudnya, wa siyamin, puasa, wa tasbih, bertasbih, wa doa, dan berdoa. Itu ilmu lebih utama. Fan-naflu min al-ilmi afdal min ghairihi min anwa'in nafl ukhra. Makanya amalan-amalan sunnah yang paling utama itu sibuk dengan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah bilang kalau beliau lebih senang ketika bangun sholat malam itu lebih banyak waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu dibandingkan untuk sholat malam. Kenapa? Kenapa ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah? Ada yang tahu? Tafadhol. Antum? Kenapa? Karena sholat sunnah itu sunnah, karena menuntut ilmu itu wajib. Ada yang lain? Sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kenapa ulama membagi beberapa macam? Yang pertama, anna naf'al ilma muta'addin. Manfaat ilmu itu menyebar, bisa menyebar luas. Sedangkan sholat sunnah, puasa sunnah itu hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Antum nih misalnya sholat sunnah misalnya, itu pahalanya ke teman antum atau ke antum sendiri? Hah? Kalau antum misalnya sholat sunnah nih atau sholat malam, itu manfaatnya itu ke antum atau ke teman antum? Ke diri sendiri atau ke orang lain? Hah? Ke diri sendiri. Anak tadi ingat ada pondok, tapi ini pondok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu kalau seandainya dia malas sholat, dia bisa bayar. Misalnya nggak mau sholat maghrib, bayar berapa gitu, biar nggak berdosa. Kalian tahu? Hah? Bukan anak yang bilang ya. Taib. Bahwa jadi manfaat ilmu itu bisa menyebar. Wa naf'a ghairi min nawafil, dan ilmu dan manfaatnya salat sunnah itu hanya buat dirinya sendiri. Contoh, orang yang menulis ilmu, dia menuntut ilmu kemudian dia menulis, orang lain baca, apa orang lain dapat manfaat? Dapat manfaat enggak? Dapat. Antum misalnya menuntut ilmu kemudian antum tulis di catatan, antum share di Facebook, antum share di Instagram, di Twitter, di mana lagi. Itu orang lain dapat manfaat. Beda halnya kalau sholat. Sholat itu hanya antum saja. Yang kedua, ilmu itu membenarkan ibadah-ibadah sunnah. Ilmu itu membenarkan ibadah-ibadah sunnah. Karena betapa banyak ibadah yang mana ibadah ini kalau dia lakukan itu dia bisa berdosa. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Contoh, Anda pernah baca hadis palsu. Man qara'a Yasin
Barang siapa yang membaca surah Yasin alfa marrat, 1000 kali, dan dia dalam keadaan lapar, maka setelah yang ke 1001 dia akan kenyang. Ada yang pernah coba? Kalau saya juga mau buat hadis bisa. Barang siapa yang makan nasi goreng, maka dia kenyang. Kan aneh gitu kan? Ini ibadah dari mana? Tidak ada asal-usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang-orang yang beribadah, dia tawaf di kuburan-kuburan. Dia menganggap itu ibadah, padahal itu bukan ibadah sama sekali. Di Madinah itu ada orang yang tawaf di Kubah, di Kubah hijau. Antum pernah lihat Kubah hijau nggak? Hah? Antum kalau lihat foto Masjid Nabawi ada Kubah hijau. Yang mana di bawahnya itu ada kuburan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu dikelilingi. Itu tidak benar. Berdoa menghadap Kubah hijau ketika di Masjid Nabawi, itu tidak benar. Yang benar adalah berdoa menghadap mana? Menghadap kiblat. Yang benar adalah berdoa menghadap kiblat. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Makanya butuh terhadap ilmu. Terutama sekarang kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu syar'i. Tanpa dilandasi dengan ilmu. Mereka mencari-cari berkah di kuburan-kuburan, mencari-cari berkah yang mencari-cari berkah terhadap pohon-pohon keramat. Ini tidak boleh, tidak ada asal usulnya. Makanya kita butuh yang namanya ilmu. Wa thalithu, yang ketiga adalah annal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah orang ahli ilmu, adalah pewaris para nabi. Berbeda halnya orang-orang yang ahli ibadah, tidak masuk dalam kategori hadis pewaris para nabi. Akan tetapi orang-orang berilmu, orang-orang yang ulama, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang keempat, kenapa ilmu lebih utama daripada amalan-amalan lain? Anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi, bahwa mentaati orang yang berilmu itu wajib. Kalau dia seandainya dia bertanya tentang ini halal atau haram, dia bertanya tentang ahli ilmu, maka dia harus taat. Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki salat jamaah di masjid? Ahli ilmu bilang ini wajib, maka wajib. Antum harus ikutin. Ustaz, apa hukumnya orang yang durhaka sama orang tuanya, haram atau maka wajib kita ikutin. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Itu para ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Adapun yang kelima, kenapa ilmu itu lebih utama? Kenapa ilmu lebih utama daripada salat nawafil? Annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi bi khilafi ghairihi minan nawafil. Sesungguhnya ilmu itu asar atau bekasnya ada setelah kematian ahli ilmu. Berbeda dengan ibadah-ibadah sunnah. Contoh gini, antum mengajarkan ilmu, antum ngajarin orang ngaji. Ketika antum ngajarin orang ngaji, kemudian orang tersebut bisa mengaji, membaca Al-Quran, maka antum akan mendapatkan pahalanya walaupun antum sudah dikubur di liang lahat. Antum ketika mengajarkan adik-adik kelas antum, oh ini sholat yang benar caranya begini nih, cara wudhu yang benar tuh ini, begini caranya, atau cara berzikir, zikir pagi dan petang, ini zikir pagi dan petang, maka antum akan mendapatkan pahalanya. Sekalipun antum meninggal dunia, sekalipun antum berada di liang lahat, itu antum akan tetap mendapatkan pahalanya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Ketika meninggal seorang hamba, maka tidak tersisa kecuali 3 hal, 3 perkara. Apa saja? Yang pertama apa? Sedekahun jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah atau ilmu yang bermanfaat baginya. Ketika itu ilmu bermanfaat, antum sebarkan ilmu tersebut, antum ajarkan ilmu tersebut, maka antum akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah awal dan salihin, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Taib. Faslun, terus kita langsung ke bab selanjutnya. Wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil 'amilin al-abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajha Allahil karim wa zulfa ladayhi fi jannatin na'im la man talabahu bi su'i niyyatin wa khubthi tawiyatin wa li aghradi dunyawiyatin min jahin aw malin aw mukatharatin fil atba'i wat tullab. Ketahuilah bahwa apa yang disebutkan di atas tentang keutamaan ilmu dan ulama hanya berlaku untuk para ulama yang beramal. Bukan hanya orang yang berilmu, karena banyak juga orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia hanya menuntut ilmu hanya untuk mencari syahadah. Antum tahu syahadah artinya? Apa artinya syahadah? Apa? Apa ya? Syahadah artinya ijazah. Ini sudah salah niatnya. Ketika seorang tersebut dia ketika menuntut ilmu, dia tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya hanya untuk mencari ijazah. Maka dia sia-sia dalam menuntut ilmu. Jadi yang berlaku ini adalah untuk para ulama-ulama yang beramal, orang-orang yang mulia lagi bertakwa, yang mengharap wajah Allah yang mulia dan kedekatan kepada Allah di surga dan kenikmatannya. Makanya kita harus selalu memperbaiki niat, jemaah sekalian. Kita tidak menuntut ilmu, niatnya bukan untuk karena kedudukan. Karena ada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dia ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dia ingin menjadi orang-orang yang dianggap, dia ingin menjadi tokoh masyarakat, dia menjadi misalnya dia menjadi seorang yang alim, ingin terkenal. Maka ini sudah salah dalam menuntut ilmu. Keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan, pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya, adalah yang benar-benar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut. Dan dia menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. La riya'an wala sum'ah. Bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat orang, bukan juga karena sum'ah, bukan. Akan tapi dia benar-benar al-ulama al-amilin, seorang ulama atau orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang mereka yang mendapatkan surga yang nikmat, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, terdapat dipan-dipan 7 dipan yang berlapis-lapis, yang di dalamnya terdapat ma tashtahihil anfus, apa yang diinginkan oleh orang tersebut akan tercapai. Itu di surga. Mereka adalah menuntut ilmu, yang mengamalkan ilmu, dan hanya kepada Allah lah saja dia menuntut ilmu. Dia hanya menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ahmad pernah bertanya, bagaimana kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita menuntut ilmu? Boleh mengatakan 2. Yang pertama adalah dia menuntut ilmu liraf'il jahli an nafsi. Dia niatnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, untuk mengetahui bagaimana cara salat yang benar, cara membaca yang benar, cara ibadah yang benar, cara bermuamalah yang benar, untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua adalah, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua adalah niatnya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dia belajar untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Dia belajar, misalnya orang tuanya seorang pedagang, dia belajar tentang dagang.
Dia niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan untuk mengajari orang tuanya agar orang tuanya berdagang sesuai dengan syariat. Makanya seorang penuntut ilmu yang hakiki adalah mereka yang menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. La man talabahu bisu'in niyah, bukan orang-orang yang menuntutnya dengan niat yang jelek. Au khubthi tabiyatin, bukan juga dengan niat yang buruk, maksud yang buruk. Au li aghradi dunyawiyatin, atau karena ambisi dunia, min jahin, dari kedudukan, au malin, atau dari karena harta. Karena ada juga orang menuntut ilmu, dia pengen menuntut ilmu syar'i biar banyak hartanya. Dia tuntut ilmu biar gajinya lebih tinggi misalnya. Dia sengaja dia menuntut ilmu syar'i biar gajinya lebih tinggi. Enggak, ini salah. Au mukatharatin fil atba'i wat tullab, atau dia berniat untuk menuntut ilmu biar banyak pengikutnya, dia biar banyak santrinya, biar banyak tulabnya. Tidak. Karena kita akan menuntut ilmu itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh, dia niatnya bukan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia menuntut ilmu, bersusah payah untuk menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang-orang. Dia menuntut ilmu biar kelihatan di Facebook, ketika dia berdebat di Twitter atau di Instagram atau di TikTok, biar dia dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang alim. Lah, enggak seperti ini penuntut ilmu itu. Au yukathira bihil ulama, atau dia menuntut ilmu agar niatnya untuk menyayangi para ulama. Ada ulama fulan duduk di, misalnya dia punya kedudukan sebagai penasehat. Dia ingin sayangin orang ini, dia ingin sayangin ulama ini. Itu udah salah dalam menuntut ilmu. Atau mungkin dia di suatu pesantren, oh ternyata ini mudirnya hafal 30 juz. Anak pengen nyengin dia biar saya jadi mudir, dia dipecat. Akhirnya dia berusaha untuk hafal 30 juz plus tafsirnya. Dia salah niatnya, karena dia ingin kedudukan. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau agar memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya biar dibilang berilmu. Dia memakai dengan kata-kata ilmu, dia seakan-akan dia menuntut ilmu biar dibilang benar-benar seorang yang alim, seorang penuntut ilmu yang hakiki, punya banyak ilmu. Orang seperti ini apa balasannya? Coba dengarkan baik-baik. Balasannya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu an-nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis Nabi. Katanya, al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ubadil wathani. Seorang alim, seorang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu bahwa menuntut ilmu itu harus ikhlas. Dia tahu bahwa menuntut ilmu itu harus karena wajah Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal. Al-alimu bi ilmihi lam ya'malan, seorang alim yang ilmunya dia tidak mengamalkannya, mu'adzabun qabla 'ubadil wathan, mereka duluan masuk neraka sebelum para penyembah berhala. Kita nih sebagai penuntut ilmu benar-benar harus introspeksi diri. Untuk apa kita menuntut ilmu? Niatkan karena Allah Azza wa Jalla ketika menuntut ilmu. Niatkan untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla ketika menuntut ilmu. La riya'an wa la sum'ah. Bukan karena riya atau sum'ah, karena kedudukan atau harta. La. Kita menuntut ilmu syar'i karena Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang tidak kalah seramnya dengan hadis sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman li ghairillah." Barang siapa yang menuntut ilmu selain Allah, bukan karena Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau dia menuntut ilmu bukan karena wajah Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya di neraka.
Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini ayat, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat seram, yang patut kita renungi. Apakah selama ini kita menuntut ilmu karena kedudukan? Apakah selama ini kita menuntut ilmu karena paksaan orang tua? Apakah selama ini kita menuntut ilmu karena ingin dapat A mumtaz terus? Apakah kita menuntut ilmu karena ingin dipuji oleh ustaz? Mulai sekarang, ketika itu berada di hati-hati antum, ketika kotoran-kotoran ini berada di hati antum, segera bersihkan. Kita hanya menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Ini airnya nggak ada kayaknya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. Waruya man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia tuntut ilmu hanya untuk wajah Allah, la yata'allamuhu, tiada dia mempelajarinya illa liyusiba bihi aran minad dunya. Dia hanya menuntut ilmu hanya untuk karena dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Baunya aja enggak dapat gitu. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Makanya hati-hati dalam berniat. Kita sebagai penuntut ilmu benar-benar harus mengikhlaskan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Siapa? Abdurrahman bin siapa? Bin Sakhar Ad-Daw. Taib. Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah wa dzakara thalathata fi. Sesungguhnya manusia pertama yang urusannya diputuskan pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti itu banyak hal yang dilewati. Di hari kiamat orang-orang yang zalim seperti orang-orang Yahudi laknatullah alaih yang sekarang menzolimi saudara-saudara kita di Palestina, membombardir serta membunuh anak-anak di sana, mereka akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Mungkin mereka bisa lolos di dunia ini, tidak ada yang membalasnya mungkin. Akan tetapi pada hari akhir nanti, orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan kaum muslimin yang berada di Palestina, mereka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangankan itu, binatang-binatang yang bertanduk, kambing yang mereka itu yang mana kambing tersebut berkelahi dengan menanduk, itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dan akan dihisab. Jazakallahu khair. Begitu juga manusia. Dan banyak yang diputuskan pada perkara itu. Yang mana ketika itu Maliki Yaumiddin, yang hanya raja hari pembalasan adalah cuma Allah Azza wa Jalla. Rajanya hanya Allah. La yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, tidak. Orang mau nyumbang berapapun pada hari tersebut untuk mendapatkan keringanan tidak bisa. Orang-orang di neraka akan berteriak, wahum yastarikhuna fina, dan mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka, kami ingin beramal saleh. Pada hari tersebut, orang-orang akan diputuskan perkaranya, nasibnya akan ditentukan, apakah dia ke surga atau ke neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamah." Sesungguhnya hari pertama, manusia pertama yang urusannya diputuskan pada hari kiamat siapa? Presiden, menteri,
Orang kaya, orang miskin. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seseorang yang mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu dan mengajarkannya, wa qara al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, kemudian dia didatangkan, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, kemudian Allah mengingatkan terhadapnya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dan dia mengakuinya. Qal fama amilta fiha, Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan kepadanya, kepada Al-Quran tersebut? Dia menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Qur'an, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya karenamu, aku membaca Al-Quran karenamu. Qala kadzabta, Allah mengatakan kamu bohong, kamu dusta. Lakin ta'allamta liqala 'alim, akan tapi engkau mempelajarinya karena engkau ingin dikatakan orang yang berilmu. Wa qara'ta liqala qari, dan engkau membaca Al-Quran agar kamu dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan engkau sudah terkenal dengan gelar-gelar tersebut. Thumma umira bihi fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar, dan itu telah dikatakan, kemudian diperintahkan untuk menyeretnya tersungkur di atas wajahnya. Anda bayangkan bagaimana orang diseret dengan wajah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang-orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Liqal alimun, liqal qari'un, mereka menuntut ilmu biar dikatakan sebagai seorang alim. Mereka membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari. Allah murka sama mereka hingga dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Adik-adik sekalian, perbaiki niat dari sekarang. Kita menuntut ilmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia, bukan juga karena kedudukan. Kita ingin semuanya untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, yang Allah angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kita ingin agar Allah memudahkan kita menuju jalan menuju surga. Simple kelihatannya, akan tapi butuh perjuangan. Ulama itu ketika mereka ingin ikhlas beribadah kepada Allah, mereka berusaha. Mereka berusaha bagaimana biar ikhlas di dalam beramal dan beribadah. Karena efeknya apa? Side efeknya apa? Orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu terutama, Jahannam, fasuhiba ala wajhihi, dia akan diseret kemudian akan dilemparkan ke neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Makanya mulai dari sekarang perbaiki niat-niat kita. Bukan hanya antum, pembicara juga wajib untuk memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kita tidak bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sulit untuk ikhlas karena ini hati bukan di tangan kita. Al-qalb biyadillah. Hati itu di antara jari jemari Rahman yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya mintalah selalu pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, agar kita dimudahkan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada kemudahan, la sahla illa ma ja'alahu Allahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah mudahkan. Makanya mintalah selalu pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha ketika kita menuntut ilmu untuk ikhlas.
benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai ketika kita sampai di akhirat kita menyesal karena kita tidak pernah ikhlas, dan kita butuh belajar ikhlas. Mungkin karena waktunya sudah selesai, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah selanjutnya kita akan membaca masuk di bab tentang adab ulama terhadap dirinya ketika bersama para murid dan dalam kajiannya. Insyaallah kita akan membahas ini, bagaimana seorang tersebut zuhud, bagaimana seorang tersebut merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana cara menjaga ilmu, yang mana kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.